Apakah boleh seorang salafi turut serta dalam pesta demokrasi? Karena ada oknum Ustadz Salafi mengatakan jika kita golput, maka kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Naudzubillah. Kebalik ya. Justru kalau kita ikut andil di dalam cara pemilihan yang tidak syar'i, itu yang akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak. Bukan malah ketika golput nanti dipertanyakan sama Allah. Enggak, itu yang sudah benar. Kenapa demikian? Karena memilih pemimpin itu ada dua caranya. Yang satu syar'i, yang satu tidak syar'i. Yang syar'i adalah, yaitu yang pertama dengan cara istikhlaf. Pemimpin yang sudah ada menunjuk pemimpin setelahnya. Atau yang dikenal dengan istilah waliyul ahad, putra mahkota. Itu syar'i. Seperti sistem yang ada di mana? Arab Saudi. Itu sistem yang syar'i. Kemudian yang kedua, cara yang syariah adalah dengan musyawarah. Yakni pemimpin menunjuk beberapa orang untuk bermusyawarah menentukan siapa pemimpin di antara mereka. Kalau yang pertama tadi seperti cara siapa? Kalau sahabat Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Kalau cara yang kedua seperti caranya siapa? Umar menunjuk 6 orang Dewan Syuro. Kemudian terpilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu cara yang syar'i. Kalau cara yang syar'i, ya kita ikut andil, kita support, kita dukung. Ya kalau kita masuk di dalam situ boleh. Tapi kalau yang kedua, yaitu yang tidak syar'i, adalah seseorang berusaha untuk mendapatkan kepemimpinan. Padahal Nabi melarang, la tas'alu al-imarah. Jangan kalian mencari, meminta ya menjadi pemimpin. Nah, ini ada orang-orang yang memang ingin untuk menjadi pemimpin, akhirnya dengan ya memprofilkan dirinya seakan-akan dia baik, memprofilkan kebaikan-kebaikannya, atau yang dikenal dengan istilah sekarang pencitraan. Bahkan pencitraannya ini sampai rela menggadaikan akidah, rela kampanye ke orang-orang kafir, ya berjanji kepada mereka nanti kayak saya mudahkan pembangunan gereja, ya kan rela ikut kekufuran-kekufuran mereka demi untuk mendapatkan apa? Suara. Iya, demi untuk mendapatkan suara. Nggak mungkin jamaah ada orang yang tegak, lurus akidahnya, manhajnya, kemudian masuk ke politik masih mempertahankan kesalafiahannya, babak belur deh. Terus sok-sokan mau kenceng gitu ta. Ya kan? Caleg gitu, sok-sokan kenceng, salafi, di atas tauhid, anti kesyirikan. Kampanye nih ngono. Anti syirik, anti bid'ah. Hah? Ono sing milih? Ada. Iya. Terus gimana caranya? Ya sudah, berkamuflase dia. Nyaru dari ahli bid'ah pisan. Untuk meraih apanya? Meraih suaranya. Karena mayoritas apa? Ahli bid'ah. Iya, pamane salafi wis sithik gak melok milih pisan. Salafi sudah sedikit jumlahnya, minoritas, akeh sing golput. Iya, terus sok-sokan mau jadi salafi yang tegak, nggak mungkin. Ya pasti dia akan merubah manhajnya, merubah akidahnya itu. Nah, ini sudah cara yang nggak benar. Bagaimana kemudian kita support cara-cara seperti ini? Bagaimana kita mensupport cara-cara seperti ini? Sama seperti misalnya kalau ada kudeta ya, ada kudeta militer misalnya. Ada orang ini punya kekuatan militer, memberontak kepada presiden. Ingin menggulingkan presiden supaya dia yang menjadi penguasa. Kalau ada yang seperti itu, antum ikutan nggak? Hah? Kenapa nggak ikutan? Karena caranya nggak syar'i kan? Caranya nggak syar'i. Antum nggak akan ikutan. Nah sama pemilu juga upaya untuk menggulingkan pemimpin yang sudah apa? Pemimpin yang sudah ada. Tapi bukan dengan senjata. Dengan apa? Pakai paku. Menggulingkannya pakai paku, sama saja ya, untuk mengganti pemimpin yang sudah ada. Padahal di dalam Islam seorang pemimpin sepanjang dia muslim bagaimanapun kefasikannya tidak boleh dilengserkan. Dia baru boleh dilengserkan apabila illa antarau kufron bawah, kalau kalian mendapati ada kekufuran yang nyata, itu baru dilengserkan. Tapi kan sistemnya memang 5 tahun ganti Ustadz. Ya itu memang karena sistemnya bukan sistem dari Islam. Ya, sistemnya itu berdasarkan suara terbanyak. Padahal mayoritas manusia itu
Orang yang taat kepada Allah atau orang yang buruk? Fasik. Ya kan? Mayoritas manusia itu di atas kefasikan. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid, "Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun." Di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah, tapi mayoritas mereka fasikun, mayoritas mereka fasik. Ya, maka ahlu sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Albani rahimahullah, minas siyasatil an tarkus siyasah. Di antara politik ahlu sunnah sekarang, karena kita tahu politik di negeri kita tidak syar'i, maka politik ahlu sunnah, politik salafi adalah meninggalkan politik itu sendiri. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, kita berikan ketaatan, kita berikan baiat kepada pemimpin tersebut, sepanjang dia muslim dan sepanjang perintahnya tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya, adapun fatwa ulama ya yang membolehkan memilih ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti misalnya apabila ada dua calon, yang satu jelas-jelas dia ini programnya, kampanyenya adalah memerangi Islam. Dia orang yang jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sedangkan yang satu tidak seperti itu. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, ya para ulama membolehkan hanya sebatas itu saja. Ya, hanya sebatas itu saja. Seperti kalau nggak salah kita dengar di Belanda ya. Di Belanda itu ada salah satu calon pemimpin mereka itu namanya Geert Wilders. Ya, Geert Wilders ini terkenal sepak terjangnya ini memang membenci Islam, anti-Islam. Dulu kalau Anda ingat tahun 2006-2007 dia pernah bikin film Fitnah. Viral dulu. Bikin film Fitnah, ada gambarnya karikatur ya, orang jenggotan, itu katanya karikatur Rasulullah SAW, tapi atasnya itu ada bomnya. Ya, pernah lihat ya, tahun 2006-2007 itu dia bikin film dokumenter yang tujuannya adalah untuk menyudutkan Islam. Itu bagian dari kampanyenya dia. Bahkan kampanyenya dia, programnya dia kalau terpilih menjadi pemimpin di Belanda, dia akan menghilangkan Islam dari Belanda. Loh, jelas kayak gitu. Dan sepak terjangnya sudah jelas. Yang satunya nggak kayak gitu programnya, lebih liberal, lebih ringan kemudorotannya. Maka dalam hal-hal demikian, ya, mungkin sebagian ulama membolehkan hal-hal demikian. Ya, tapi kalau kita lihat, ya masing-masing kurang lebih lah, 11-12 sama-sama muslimnya, ya kan? Yang dulu katanya, wah kalau fulan ini jadi pemimpin, maka Syiah akan berkuasa, LGBT merajalela. Mana? Ya kan? Itu ketakutan-ketakutan dari syaitan. Ya, itu ketakutan-ketakutan dari syaitan. Alhamdulillah, ya selama ini di Indonesia dakwah salafiyah jalan terus nggak? Jalan terus dakwah salafiyah. Nggak ada yang katanya nanti kalau fulan yang jadi pemimpin maka dakwah salaf akan dibredel, ya ahlus sunnah akan dibantai, dibunuh. Nah, ada ini ketakutan mereka. Ya. Nah, kalau dikatakan kalau golput kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat, ya ini keliru. Ya justru kalau Anda ikut-ikutan dalam hal demikian, ya nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat karena itu bukan cara yang syar'i. Apalagi memecah belah. Ya, ini makanya kenapa dahulu Belanda itu bisa masuk ke Indonesia karena caranya ini dengan memecah belah. David et Impera. Lihat sekarang terpecah belah enggak? Nah, 2019 terpecah belah, cebong sama kampret. Iya, geger. Bahkan sampai ada yang enggak menyapa satu dengan yang lain. Iya. Sekarang terpecah belah lagi. Ya, lihat Saudi Arabia dahulu ya. Tahun 2015 ketika Malik Abdullah meninggal, Raja Abdullah meninggal, langsung detik itu juga Malik Salman resmi menjadi pemimpin. Ya, hanya dalam selang waktu beberapa menit, ya detikan langsung meninggal, otomatis Malik Salman menjadi raja. Saudi malam itu sudah mendapatkan pemimpin yang baru, tanpa ada hiruk pikuk, tanpa ada pecah belah, tanpa ada kampanye debat, ya. Tanpa ada baliho umbul-umbul di pinggir jalan, ya tanpa ada panggung-panggung kampanye, nggak ada.
langsung mendapatkan pemimpin tanpa keluar biaya apapun, tanpa ada usaha-usaha apapun. Lihat prosesnya di negeri kita, jamaah. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kampanye? Berapa yang dikeluarkan untuk kampanye? Itu uang semua loh itu. Kan? Itu uang semua. Kalau itu uang pribadinya, katakan kalau itu uang pribadi dia, maka dia menjual ini, menjual tanahnya, menjual rumahnya. Ketika nggak terpilih, apa yang terjadi? Dan itu sudah terjadi. Nah itu sudah ada loh itu. Kemarin kita dengar bahwasanya rumah sakit jiwa menyediakan fasilitas khusus untuk menyampung orang-orang yang gagal. Iya, karena sistemnya kayak gitu. Kalau ada yang bilang, oh enggak Ustadz, saya nyalek ini karena dananya ada yang nyeponsori. Oh iya, kalau ada yang nyeponsori, ada pendananya. Ketika kau terpilih, apa dia nggak intervensi sama engkau? Pasti dia akan ngatur. Karena kau yang didanai sama dia. Iya, kau yang didanai sama dia. Pasti dia ingin supaya kau menguntungkan, memuluskan usaha-usahanya dia. Ya, maka yang berkuasa di sini sebenarnya orang-orang yang apa? Yang punya fulus. Iya, politik macam apa kayak gitu itu? Iya. Nah. Ya sudah jelas lah kesimpulannya apa gitu. Kita jabarkan dari tadi, ini kesimpulannya. Kalau ada suara, kalau suaranya nanti di. Ya, kalau nggak milih nanti suaranya diambil. Sudah ambil-ambilan sudah. Iya, kita nggak mau mengotori tangan kita dengan ikut campur dalam politik-politik seperti itu. Iya. Hai, apalagi minoritas. Ya. Terus kemudian kalau dikatakan nanti kalau nggak milih maka yang terpilih adalah orang-orang kafir. Nanti yang terpilih adalah orang-orang yang nggak benar misalnya. Maka kita jawab sama seperti kalau kita mengatakan jangan sodako. Nanti kalau sodako maka orang miskin akan habis. Ya, kalau orang miskin habis, semua orang kaya, wah nanti kita repot hidupnya. Ya kan? Coba Anda bayangkan, sak Surabaya sugih kabeh. Gimana jadinya? Bisa nggak menjalankan roda kehidupan? Nggak bisa. Nah, maka itu jangan sodakoh. Karena kalau Anda sodakoh, nanti orang miskinnya habis. Nah, mungkin nggak orang kayak gini? Nah, kita meskipun mengajak kaum muslimin untuk tidak ikut andil, tetap akan ada yang apa? Akan ada yang ikut andil. Kita berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk beriman kepada Allah. Jangan kemudian mengatakan, jangan nyuruh beriman Ustaz. Gue nek wong kafiri entek. Wah, nanti kita dakwah kemana lagi? Kita dakwah ke siapa lagi? Ya, jangan mengingkari maksiat Ustaz. Karena kalau maksiat nggak ada, wah nanti repot. Ya kan? Kiamat sudah kalau maksiatnya nggak ada. Ya. Ini hal-hal yang ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang makanya kita belajar tentang ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Kehendak Allah kauniyah ini sesuatu yang buruk. Tapi dampaknya itu yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah munculkan orang-orang yang bermaksiat bukan karena Allah mencintai kemaksiatan. Tapi dampak daripada kemaksiatan itu yang Allah inginkan. Gara-gara maksiat ada tobat. Allah cinta nggak sama tobat? Allah cinta sama tobat. Gara-gara maksiat ada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah cinta nggak sama amar ma'ruf nahi mungkar? Cinta. Maka kemudian kita jangan mendukung maksiatnya. Kalau gitu kita perbanyak maksiat saja Ustaz. Ya, supaya lebih banyak yang bertobat. Supaya lebih banyak yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Ya, kita tetap pada syar'inya. Syar'inya kita meninggalkan maksiat dan kita memperingatkan orang yang bermaksiat. Nanti hasilnya bagaimana? Urusan Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi kesimpulannya gitu Ibu-ibu ya. Ya, selebihnya terserah Anda. Iya. Selebihnya terserah Anda. Ya, wa ma alaina illa al-bala. Kita hanya sebatas menyampaikan saja. Semuanya kembali kepada pilihan Anda sendiri. Wallahu ta'ala alam.